Selamat pagi, shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, shalom. Kita bersyukur Bapak Ibu Saudara, kita masih merasakan kasih Tuhan, merasakan hadirat Tuhan Bapak Ibu Saudara. Dan pagi ini saya mau ajak Bapak Ibu Saudara, kita mau undang hadirat Tuhan. Kita mau serahkan hidup kita, karena ketika Anda mau menyerahkan hidup Anda kepada Tuhan, Anda adalah orang-orang yang diberkati. Mari tundukkan kepalamu sejenak, kita berdoa. Bapa, kembali kami datang mengucap syukur padamu Tuhan, atas apa yang kau berbuat dalam hidup kami. Kami masih boleh ada Tuhan. Kami masih boleh merasakan kasih-Mu Tuhan. Itu semua karena Engkau baik Bapa dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau siapkan hati kita. Kita mau undang hadirat Tuhan masuk dalam. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, katakan ku datang. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Mari kita mau katakan, kami datang Tuhan. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kau kudus Tuhan. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Mari Bapak Ibu Saudara katakan, Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Engkau kudus Tuhan. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Sekali lagi katakan, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kudus, kudus
kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembah, surga bumi menyembah. Sekali lagi katakan, surga bumi menyembah. Mari Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur. Oh, kita bersyukur Bapak Ibu Saudara. Katakan, kami bersyukur. Haleluya. Oh, kami bersyukur. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Bapa buat kebaikan-Mu. Oh, kami bersyukur. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Haleluya Jesus. Kami bersyukur Bapa buat kebaikan-Mu, buat kebaikan-Mu Tuhan, buat kebaikan-Mu Jesus. Oh siara boyara baya, oh Jesus. Siara bala 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 bala, oh siara bala 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 bala, siara baba 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 baba. Haleluya Jesus. Oh Jesus, kami datang Tuhan membawa ucapan syukur, membawa ucapan syukur kami. Oh Jesus, haleluya. Oh Jesus, haleluya. Oh kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan Allah semesta alam. Kudus Tuhan, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembah. Boleh lebih lagi katakan, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembah, surga bumi menyembah. Sekali lagi katakan, surga bumi menyembah. Boleh berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Serahkan, haleluya. Shala bala 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 bala. Shala bala bala bala. Shala bala 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 bala. Siapa bapa bapa bapa. Haleluya Jesus. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat dan Kau dekat bahkan
bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu. Sungguh mulia, Kau berharga Tuhan dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Oh, sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu yang suci. Kau sahabat dan Kau dekat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu. Sungguh mulia, Kau berharga dan berharga. Katakan, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Oh, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, boleh lebih lagi katakan. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Oh, sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Oh, sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Oh, sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan
katakan sungguh indah, sungguh indah. Sekali lagi katakan sungguh indah. Tuhan Yesus memberkati. Happy Sunday semua. Tema yang akan dibahas hari ini adalah 3 berkat kekudusan bagi generasi Yeremia. Ini adalah hari-hari yang sangat menentukan bagi umat Tuhan di akhir zaman, di mana semua orang sedang ada dalam kondisi yang tidak menentu karena pandemi yang melanda seluruh dunia. Dengan adanya situasi seperti ini, kita sebagai umat Tuhan dihadapi dengan 2 pilihan. Kita bisa menyerah kepada keadaan di sekeliling kita, atau kita bisa bangkit dan melakukan kehendak Tuhan pada zaman ini. Salah satu kehendak Tuhan pada zaman now adalah Dia akan membangkitkan sebuah generasi yang disebut sebagai generasi Yeremia. Ini adalah sebuah generasi anak-anak muda yang dipersiapkan untuk penuaian yang terbesar di akhir zaman ini. Ciri-ciri generasi Yeremia seperti yang disampaikan oleh gembala sidang kita adalah anak-anak muda yang dipenuhi dengan Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Tuhan mempunyai rencana yang hebat untuk generasi ini. Namun iblis mengetahui hal tersebut. Oleh sebab itu, dia berusaha dengan segala macam cara untuk menghancurkan generasi ini dengan dosa dan segala daya tariknya. Ibrani 12 ayat 14 berkata, "Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan." Ayat di atas adalah bukti di antara begitu banyak firman Tuhan yang menunjukkan bahwa kekudusan adalah perintah dan syarat yang dari Tuhan kalau kita mau melihat kuasa dan kemuliaannya dinyatakan. Sebaliknya, dosa adalah penyebab utama gagalnya atau tertundanya rencana dan kehendak Tuhan di dalam kehidupan orang percaya. Sayangnya, banyak anak Tuhan tidak menyadari hal ini. Iblis akan selalu berusaha untuk menutupi kebenaran ini dengan berbagai tipu muslihatnya. Jadi apa sebenarnya yang iblis sedang berusaha untuk melakukan? Pertama-tama, iblis mau menghancurkan masa depan generasi Yeremia. Iblis memang tidak maha tahu, tetapi dia tentu mengetahui banyak hal. Dia mengetahui kekuatan dan kelemahan kita. Dan beberapa contoh senjata yang sering dipakai iblis melawan generasi muda adalah kekerasan, narkoba, imoralitas seksual, dan banyak hal lainnya. Lalu apakah yang terjadi ketika kehidupan generasi muda dikuasai oleh dosa? Yang pertama adalah hatinya menjadi keras. Hal pertama yang direbut iblis ketika seseorang hidup dalam dosa adalah hatinya. Sebab dosa menjauhkan kita dari Tuhan dan membuat kita dingin terhadap firman Tuhan. Kekerasan hati akan membuat kita susah untuk diajar dan dibentuk oleh kebenaran firman. Yang kedua adalah hidupnya tidak menjadi maksimal. Yohanes 15 ayat 5 berkata, "Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia akan berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Kehendaknya adalah supaya kita hidup dalam segala kelimpahan, baik jasmani maupun rohani. Tetapi dosa menjauhkan kita dari semua itu. Tetapi pilihannya ada di tangan kita masing-masing. Mari kita menabur yang baik, maka kita akan menuai keberhasilan dan kebaikan bagi kemuliaannya. Yang ketiga adalah kebinasaan kekal. Dosa pada akhirnya akan membawa kita kepada kematian, yaitu hukuman yang kekal di neraka. Banyak orang sekarang bersembunyi di balik pengajaran yang berkata, sekali selamat tetap selamat. Tetapi seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan di Filipi 2 ayat 12, kita mempunyai tanggung jawab untuk mengerjakan keselamatan itu. Oleh sebab itu, bangunlah dan hidup dalam kekudusannya. Saudara, ada 3 berkat yang akan kita terima ketika kita memutuskan untuk hidup dalam kekudusannya. Yang pertama, kita akan siap untuk menerima kepercayaan yang besar dari Tuhan. Seperti yang dikatakan di Matius 25 ayat 21. Tuhan mau mempercayakan hal yang besar kepada kita, tetapi itu semua harus dimulai dari ketaatan kita akan firman-Nya. Sekali lagi, pilihannya ada di masing-masing tangan kita. Yang kedua adalah kekudusan akan mendatangkan berkat dan anugerah Tuhan yang berlimpah. Menurut Yesaya 48 ayat 18-19, damai sejahtera dan kebahagiaan akan terus berlimpah bagi mereka yang mentaati firman Tuhan. Ketika kita memilih untuk hidup dalam kekudusannya, maka berkat dan penyertaannya senantiasa melimpah dalam hidup kita, bahkan jauh sampai keturunan selanjutnya.
Yang ketiga adalah kita akan mengalami kuasa dan kemuliaannya. Tuhan Yesus memanggil kita untuk menjadi saksinya. Dia mau memanifestasikan kuasanya melalui hidup kita. Dan itulah sebabnya dia memanggil dan mengutus satu generasi di akhir zaman, yaitu generasi Yeremia. Generasi anak-anak muda untuk menggenapi rencananya bagi dunia ini, yaitu penuaian yang terbesar dan terakhir sebelum kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Oleh sebab itu, ambillah keputusan untuk hidup di dalam kekudusan Tuhan, supaya rencananya yang indah digenapi di kehidupan kita semua. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan Yesus. Saya bersyukur bisa berjumpa kembali dengan Bapak Ibu Saudara pada kesempatan ini. Dan saya percaya apapun situasi yang sedang kita hadapi hari-hari ini, Tuhan Yesus tetap baik, Tuhan Yesus tetap luar biasa bagi kita semua. Amin. Mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, saya ajak kita semua berdoa bersama-sama, kita tundukkan kepala kita. Tuhan Yesus, terima kasih untuk semua anugerah kebaikan-Mu. Terima kasih sampai hari ini Tuhan masih memelihara kami. Banyak hal yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan ini. Ya, sekalipun itu tidak sesuai harapan kami, tidak mengenakan bagi kami, tapi pada saat ini kami mau tetap bersyukur dan tetap mau mengakui bahwa Engkau Allah yang baik, Allah yang dahsyat bagi kami semua. Terima kasih pada kesempatan ini Tuhan, dan sebentar kami akan merenungkan firman Tuhan. Berbicaralah bagi kami, biar firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami, biar firman-Mu menjadi penuntun bagi hidup kami. Urapi kami semua, Roh Kudus mari bekerja. Engkau tidak terbatas, sekalipun kami terbatas dalam ruang dan waktu, tapi Engkau tidak terbatas dan pengurapan-Mu hadir bagi kami. Jamahan-Mu dan hadirat-Mu hadir bagi kami. Terima kasih, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan bersama-sama melihat dari Kejadian pasal yang ke-21 ayat 14 sampai 19. Kejadian 21 ayat 14 sampai 19. Ini adalah kisah di mana Hagar dan Ismail itu diusir oleh Abraham. Kejadian 21 ayat 14 sampai 19. Saya akan bacakan. Dimulai dari ayat 14. Keesokan harinya, pagi-pagi Abraham mengambil roti serta sekirbat air dan memberikannya kepada Hagar. Ia meletakkan itu beserta anaknya di atas bahu Hagar. Kemudian disuruhnyalah perempuan itu pergi. Maka pergilah Hagar dan mengembara di padang gurun Beersheba. Ketika air yang dikirbat itu habis, dibuangnyalah anak itu ke bawah semak-semak, dan ia duduk agak jauh, kira-kira sepemanah jauhnya, sebab katanya, tidak tahan aku melihat anak itu mati. Sedang ia duduk di situ, menangislah ia dengan suara nyaring. Allah mendengar suara anak itu, lalu malaikat Allah berseru dari langit kepada Hagar, katanya kepadanya, apakah yang engkau susahkan, Hagar? Janganlah takut, sebab Allah telah mendengar suara anak itu dari tempat ia terbaring. Bangunlah, angkatlah anak itu dan bimbinglah dia, sebab aku akan membuat dia menjadi bangsa yang besar. Ayat 19, lalu Allah membuka mata Hagar sehingga ia melihat sebuah sumur. Ia pergi mengisi kirbatnya dengan air, kemudian diberinya anak itu minum. Jadi Bapak Ibu Saudara, Hagar dan Ismail diusir. Mereka hanya dibekali dengan sedikit air, Bapak Ibu Saudara. Ketika air yang mereka bawa habis, Hagar merasa bahwa inilah akhir dari perjalanan mereka. Sehingga ia menaruh Ismail sedikit jauh Bapak Ibu Saudara, karena dikatakan dia tidak tega melihat anaknya mati. Kemudian menangislah ia. Singkat cerita, Allah mendengar suara tangisan mereka Bapak Ibu Saudara, dan di ayat 19 dikatakan ada mujizat, ya ada sumur ya Bapak Ibu Saudara, dan akhirnya Hagar dan Ismail bisa minum dari sumur tersebut. Tapi Bapak Ibu Saudara, yang menarik adalah di sini dikatakan ayat 19, lalu Allah membuka mata Hagar. Bapak Ibu Saudara, kenapa membuka mata Hagar? Ya Bapak Ibu Saudara, sehingga ia dapat melihat. Jadi Bapak Ibu Saudara, saya berpikir bahwa mungkin sebenarnya sumurnya sudah ada. Sumur adalah sumber kehidupan. Sumur adalah sumber kekuatan. Pada masa-masa lalu Bapak Ibu Saudara, di mana ada sumur biasanya ada peradaban, di mana ada air, di situ ada kehidupan. Jadi sumur bicara tentang sumber kehidupan. Dan bagi saya melihat bahwa mungkin sumur itu sudah ada Bapak Ibu Saudara. Makanya di Alkitab ditulis bahwa Allah membuka mata Hagar supaya ia melihat. Kalau sumurnya belum ada,
Mungkin harusnya ditulis dan Tuhan membuat sebuah sumur. Dan Tuhan memberikan mujizat ada sebuah sumur baru. Tapi di sini ditulis membuka mata Hagar sehingga ia melihat sumur. Jadi masalahnya Bapak Ibu Saudara, Hagar tidak bisa melihat sumur. Mungkin Hagar tidak bisa melihat karena tekanan. Hagar tidak bisa melihat karena ketakutan. Hagar tidak bisa melihat. Mungkin itu bicara tentang himpitan, keputusasaan, kekhawatiran yang menghimpit, menghantam Hagar sehingga dia tidak bisa melihat sumur di hadapannya. Sehingga harus Tuhan membuat sebuah mujizat di mana akhirnya Hagar bisa melihat sebuah sumur. Bapak Ibu Saudara, mungkin hari-hari ini juga yang sedang kita hadapi. Kita mengalami tekanan, kita mengalami himpitan, keputusasaan, rasanya gak ada lagi jalan keluar. Dan tanpa sadar himpitan, tekanan, keputusasaan membuat kita gak bisa lagi melihat sumber kehidupan kita. Siapa sumber kehidupan kita? Tuhan Yesus. Kita gak bisa lagi melihat Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya. Saya percaya melihat di sini bukan bicara melihat secara fisik, tapi mungkin melihat jalan-jalannya, melihat rencananya, kehendaknya di dalam kehidupan kita. Kita akhirnya gak bisa lagi melihat ada harapan di dalam kehidupan kita. Hari ini Bapak Ibu Saudara, biarlah ini menjadi sebuah perenungan bagi kita. Kita harus melihat Tuhan. Saya percaya perjumpaan pribadi dengan Tuhan, ya baik melalui firman-Nya, melalui jamahan hadiratnya, akan membuat kita bangkit kembali. Tapi begitu banyak hari-hari ini, orang-orang percaya yang gak bisa melihat lagi Tuhan di dalam kehidupannya. Nah, di dalam Amsal 29 ayat 18 dikatakan demikian. Amsal 29 ayat 18. Dikatakan demikian. Bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat. Berbahagialah orang yang berpegang pada hukum. Itu dalam bahasa Indonesia. Ya, sekali lagi, bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat. Nah, Bapak Ibu Saudara, di dalam Message Bible ditulis demikian. Ya, di dalam Message Bible, Amsal 29 ayat 18 ditulis demikian. If people can see what God is doing, they stumble all over themselves. Jadi Bapak Ibu Saudara, di dalam Message Bible ditulis dengan sangat jelas bahwa waktu kita tidak bisa melihat Tuhan, maka kita akan mengalami begitu banyak kekacauan di dalam kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini bukankah ini yang kita perlukan? Kita mau melihat sumur kehidupan kita. Kita mau melihat lagi sumur kehidupan kita. Sumber kekuatan kita, sumber kehidupan kita, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita perlu melihat. Kita perlu melihat Tuhan. Sehingga kita bisa mengerti rencananya, kehendaknya, harapan di masa depan kita. Nah, kalau saya melihat Bapak Ibu Saudara, saya coba pelajari, melihat ini ada beberapa poin yang saya ingin sampaikan pada kesempatan ini. Dari kitab Kejadian sampai Wahyu, saya percaya ada begitu banyak kata melihat, tapi ada beberapa penekanan yang saya ingin tekankan menjadi perenungan kita. Dan menjadi introspeksi kita, Bapak Ibu Saudara. Ya, melihat ada 3 hal yang saya ingin bahas, Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, ya, di dalam Lukas pasal yang ke-24 ayat yang ke-16. 15 sampai 16. Lukas 24 ayat 15 sampai 16. Lukas 24 ayat 15 sampai 16. Demikian firman Tuhan. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Jadi ayat 15 dikatakan Yesus datang di antara murid-muridnya, Bapak Ibu Saudara, ya. Ya, mereka sedang bercakap-cakap dan Yesus hadir. Dan ayat yang ke-16, tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Jadi Bapak Ibu Saudara, ada 2 orang murid Yesus sedang berjalan dan Yesus datang, tapi mereka nggak mengenal Dia. Mereka nggak bisa melihat Yesus sebagai Tuhan, sebagai Raja. Ya Bapak Ibu Saudara, mereka tertutup. Dikatakan ada yang menghalangi mata mereka. Nah, apa yang menghalangi mata mereka, Bapak Ibu Saudara? Ibrani 12 ayat 14 berkata demikian. Ibrani 12 ayat 14 berkata demikian. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Sekali lagi, ya, saya akan tekankan, Bapak Ibu Saudara, kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, kenapa kita nggak bisa melihat? Kenapa 2 orang murid Yesus di dalam Lukas 24 ini tidak bisa melihat Yesus? Ada yang menghalangi mata mereka.
Alkitab dengan jelas, tanpa kekudusan tidak ada orang bisa melihat Tuhan. Berarti yang menghalangi Bapak Ibu Saudara, itu dosa. Karena dosa dan kekudusan itu berlawan-lawanan. Yang menghalangi mereka untuk melihat Yesus adalah dosa. Nah Bapak Ibu Saudara, apa itu dosa? Ya. Dosa mungkin sebagian besar kita menangkap dosa adalah perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan kebenaran. Saya setuju Bapak Ibu Saudara. Tetapi itu hanya ekspresi dan buah ya Bapak Ibu Saudara. Dosa sesungguhnya adalah di dalam beberapa pengertian Bapak Ibu Saudara. Ya ada begitu banyak pengertian tentang dosa. Tapi saya ingin kita melihat satu pengertian yang ditulis dengan kata hamartia. Kata hamartia itu adalah tidak tepat sasaran. Tidak ada dalam kehendak dan tujuan Allah. Bisa dikatakan juga menentang kehendak Allah. Tidak mempercayai kebenaran. Jadi Bapak Ibu Saudara, yang menghalangi mata mereka adalah dosa. Dan dosa adalah mereka sedang hidup di luar tujuan dan kehendak Allah. Nah Bapak Ibu Saudara, biarlah hari-hari ini kita mengintrospeksi hidup kita sama-sama. Bahwa mungkin yang membuat kita tidak bisa melihat sumur, yang tidak bisa melihat sumber kehidupan kita, tidak bisa melihat Tuhan sebagai sumber pengharapan dan kekuatan kita, adalah dosa. Mungkin kita berkata, Pak, tapi saya nggak berdosa, saya nggak mencuri, saya tidak berzina, saya tidak membunuh orang, saya tidak menyembah berhala. Bapak Ibu Saudara, mari kita belajar bahwa dosa adalah dimulai waktu kita hidup tidak sesuai dengan kehendak Allah. Kita hidup sesuai dengan kemauan kita. Kita hidup sesuai dengan apa yang kita mau, bukan yang Tuhan mau. Oleh karena itu Yesus pernah berkata, kalau kamu mau menjadi pengikut aku, kamu harus sangkal diri pikul salib. Apa maksudnya sangkal diri pikul salib? Kita berusaha untuk menyangkal keegoisan kita, kemauan dan keinginan kita, dan berjalan mengikuti Yesus. Apakah sesuatu yang mudah? Tidak mudah. Tapi inilah yang Tuhan inginkan. Kalau kita ingin melihat Tuhan, mari bangun hidup kita, bangun diri kita untuk hidup kudus di hadapan Tuhan. Hidup kudus adalah fokus kepada Tuhan. Hidup kudus adalah menghargai kebenaran. Hidup kudus, hidup sesuai dengan hendaknya. Roma 12 ayat yang kedua berkata bahwa janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga engkau mengetahui kehendak Allah yang baik, berkenan, yang sempurna. Kita harus berubah. Kita nggak menjadi seperti dunia. Kita nggak menjadi seperti apa yang kita inginkan. Tapi kita mengalami perubahan, transformasi dari dalam keluar. Sehingga kita mengerti kehendak Allah yang baik, berkenan, dan sempurna. Dan waktu kita hidup dalam kehendak Tuhan, maka saya percaya kita akan melihat Tuhan. Kita akan melihat sumur di hadapan kita. Kita akan melihat sumber pengharapan di hadapan kita. Yang setuju katakan amin. Sucikan dan kuduskan hati ini untuk layak menghadap hadirat-Mu. Tubuh jiwa rohku kuserahkan padamu, ku menyembah-Mu. Sucikan dan kuduskan hati ini untuk layak menghadap hadirat-Mu. Tubuh jiwa rohku kuserahkan padamu, ku menyembah-Mu. Tinggikan nama-Mu ya Tuhan, mulialah nama-Mu ya Tuhan. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Yang pertama, bagaimana kita bisa melihat Tuhan? Waktu kita kudus. Waktu kita belajar hidup kudus di hadapan Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara,
Di dalam Matius 5 ayat yang ke-8. Ini adalah salah satu ucapan bahagia yang pernah Tuhan Yesus ajarkan di khotbah di bukit. Matius 5 ayat yang ke-8 dikatakan demikian. Berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Sekali lagi, berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Kata melihat di sini Bapak Ibu Saudara memiliki pengertian itu clear, ya, jelas, bahkan mengalami, ya. Jadi bagaimana kita bisa melihat jelas rencana kehendak Tuhan dalam hidup kita? Bahkan mengalami Allah dalam kehidupan kita. Alkitab dengan jelas berkata suci hatinya. Nah, suci hati di sini Bapak Ibu Saudara artinya adalah sebuah sikap dalam hati kita yang tidak bercabang. Sekali lagi, sebuah sikap dalam hati kita yang tidak bercabang. Kesetiaan yang kokoh dan fokus dalam menjadikan Yesus yang terutama dan pertama di dalam kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, suci hatinya bukan hanya bicara tentang kita nggak berbuat dosa. Tapi suci hatinya Bapak Ibu Saudara bicara tentang hati yang tidak bercabang. Hati yang setia. Hati yang fokus kepada Allah. Bapak Ibu Saudara, semua tekanan yang ada hari-hari ini Tuhan izinkan. Memang untuk menguji kita. Dan si jahat mengambil kesempatan untuk kita nggak fokus lagi kepada Tuhan. Si jahat mengambil kesempatan untuk kita nggak fokus lagi, untuk kita bercabang. Kita mulai meninggalkan Tuhan. Apalagi dengan gereja yang tidak berjalan secara normal. Semua harus melalui perangkat gadget online. Sehingga tanpa sadar seringkali kita mulai nggak fokus lagi sama Tuhan. Kita merasa jauh sama Tuhan. Tapi satu hal yang saya percayai, sekalipun dalam kondisi seperti ini, Tuhan tetap sama. Dan Tuhan tidak berubah. Artinya sekalipun dalam ibadah online seperti ini, Tuhan tetap bisa menjamah kita. Tuhan tetap akan melakukan bagiannya bagi kehidupan kita. Tapi mari kita mulai mengintrospeksi hidup kita. Apakah hari-hari ini kita bercabang? Kita tidak bisa mengabdi kepada dua Tuhan. Matius pasal 6 berkata demikian. Bahkan di dalam Mazmur 86 ayat 11 dikatakan demikian. Tunjukkanlah kepadaku jalan-Mu ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaran-Mu. Bulatkanlah hatiku untuk takut akan nama-Mu. Tunjukkanlah kepadaku jalan-Mu ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaran-Mu. Bulatkanlah hatiku untuk takut akan nama-Mu. Bapak Ibu Saudara, penulis Mazmur, dia tahu gak mudah fokus sama Tuhan. Makanya dia berdoa, Tuhan bulatkanlah hatiku untuk takut akan Tuhan. Sehingga aku bisa hidup di dalam rencana-Mu, kebenaran-Mu, jalan-Mu. Bapak Ibu Saudara, biarlah ini menjadi doa kita hari-hari ini. Kita gak menjadi orang-orang percaya yang bercabang, tidak setia dan tidak fokus kepada Tuhan. Biarlah hari-hari ini kita semakin memfokuskan diri kita. Dan berkata, Engkaulah yang utama dan yang pertama. Yang ku rindukan menyenangkan-Mu, jadikan diri-Mu tempat pertama dalam hatiku, mengasihi-Mu sepanjang hidupku. Yesus, Kau segalanya bagiku. Yang ku rindukan menyenangkan-Mu, jadikan diri-Mu tempat pertama dalam hatiku, mengasihi-Mu sepanjang hidupku. Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus, Kau segalanya bagiku. Haleluya. Biarlah ini menjadi doa kita pada saat ini. Menjadikan Dia yang utama dan yang pertama.
Secara manusia seringkali kita mudah beralih. Seperti Hagar, karena tekanan, himpitan, padang gurun. Akhirnya harapan itu mulai menipis, mulai hilang. Tapi biarlah hari-hari ini kita mau menguatkan diri kita. Kembali menjadikan dia yang pertama dan utama dalam kehidupan kita. Yang terakhir Bapak Ibu. Kalau bicara tentang melihat di dalam Wahyu 2 ayat 18. Wahyu 2 ayat 18. Perikopnya bicara tentang perkataan Tuhan melalui Rasul Yohanes kepada jemaat di Laodikia. Tetapi saya nggak baca semua Bapak Ibu Saudara, saya baca ayat ke-18 saja. Wahyu 3 ayat 18. Dikatakan demikian, maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan di dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan. Dan lagi minyak untuk melumas matamu supaya engkau dapat melihat. Sekali lagi, bagian terakhir Bapak Ibu Saudara, dan lagi minyak untuk melumas matamu supaya engkau dapat melihat. Jadi Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita bisa melihat? Bagaimana kita bisa melihat sumber kehidupan kita, sumber kekuatan kita? Bagaimana kita bisa melihat Tuhan salah satunya? Bicara tentang minyak untuk melumas mata kita supaya kita dapat melihat. Bapak Ibu Saudara, minyak identik dengan pengurapan. Minyak selalu identik dengan bicara tentang kuasa Tuhan yang mengalir dalam kehidupan kita. Apa itu pengurapan Bapak Ibu Saudara? Pengurapan adalah pemberdayaan Roh Kudus yang akan mendorong, mengalirkan kuasanya di dalam diri kita dan melalui kita. Nah Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini kita perlu kuasa Roh Kudus untuk kita bisa terus melihat kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Kisah Para Rasul 1 ayat 8 berkata demikian. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kata kuasa di sini bicara tentang dunamos, bicara tentang sesuatu yang mendorong, sesuatu yang mendorong kita untuk berjalan. Ya Bapak Ibu Saudara, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Bapak Ibu Saudara, saya percaya hari-hari ini salah satu bagian bagaimana kita bisa melihat kehendak Tuhan adalah waktu kita hidup di dalam pengurapan. Waktu kita hidup di dalam Roh Kudus. Sekali lagi bahwa mungkin kita terbatas dalam ruang, ya Bapak Ibu Saudara, dalam waktu. Dengan ibadah online seperti ini, ada beberapa orang berkata, Pak, hari-hari ini bagaimana saya hidup dalam Roh Kudus, tidak ada penumpangan tangan, tidak ada pengurapan minyak dan sebagainya. Bapak Ibu Saudara, di balik semua keterbatasan yang sedang kita alami, saya percaya kuasa Roh Kudus tidak pernah berubah. Saya percaya kuasa Roh Kudus selalu sama, dulu, sekarang, dan selamanya. Kalau di masa lalu Tuhan sudah menunjukkan bahwa kuasanya luar biasa, hari ini pun kuasa yang sama akan bekerja di dalam kita dan melalui kita. Amin. Oleh karena itu kita perlu berkata, Tuhan, aku perlu minyak-Mu, aku perlu pengurapan-Mu. Pengurapan bukan sebulan sekali, pengurapan bukan seminggu sekali, pengurapan bukan hanya dalam momen-momen tertentu, tapi biarlah kita hidup di dalam pengurapan setiap hari. Setiap langkah hidup kita perlu pengurapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya selalu, beberapa kali saya selalu terinspirasi dengan kisah daripada Aimee Semple McPherson. Ya Bapak Ibu Saudara, seorang hamba Tuhan di awal abad ke-20, seorang wanita. Ya Bapak Ibu Saudara, dia seorang yang gagal hidupnya. Sekolah nggak selesai. Ya, dalam umur yang muda sudah menikah sampai 3 kali dan semuanya gagal Bapak Ibu Saudara. Suami pertama cerai, suami kedua cerai, suami ketiga meninggal. Sehingga orang menganggap wanita ini adalah wanita yang udah nggak karuan Bapak Ibu Saudara. Mungkin hidupnya gagal. Tapi Bapak Ibu Saudara, waktu Aimee Semple McPherson dia mencari Tuhan. Dia mengejar Roh Kudus. Sehingga suatu waktu Bapak Ibu Saudara, kuasa Roh Kudus bekerja, mengalir Bapak Ibu Saudara. Ya, memberikan keberanian kepada Aimee Semple McPherson. Dia pergi dari kamar doanya, dari rumahnya. Dan dia mulai menginjil di tengah kota Bapak Ibu Saudara. Dari yang tidak ada yang mendengar, berjam-jam dia ngomong tentang Yesus, tidak ada yang mendengar. Setelah 6 jam Bapak Ibu Saudara, baru ada seorang bapak yang mendengar khotbahnya. Mendengar cerita tentang kasih Yesus.
Bapak ini menangis dan kemudian ada lagi orang lain dan dalam beberapa waktu berikutnya 6.000 orang dibaptis pada hari itu, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amy Semple McPherson, dia berhasil membangun sebuah gedung yang besar untuk menampung 10.000 jemaat di Los Angeles. Seorang yang menjadi penasehat rohani bagi beberapa orang-orang ternama di Amerika. Seorang yang rendah, seorang yang awalnya gak dianggap, tapi hidupnya berubah karena kuasa Roh Kudus. Hari ini saya ingin menantang Bapak Ibu Saudara, serubanya kita ingin mengalami Roh Kudus. Serubanya kita ingin kembali melihat kehendak dan rencana Tuhan. Maka biarlah ini menjadi doa kita. Tuhan, penuhi aku dengan kuasa Roh Kudus. Penuhi aku dengan pengurapan-Mu. Mari tundukkan kepala kita, Bapak Ibu Saudara. Mari bersama-sama berdoa. Syuduriyala balakara yala bakarya namahandari yala bakarya la batakarya. Syuduriyala balabala batakarya namasyandara yala balabarya namahante. Syukuriyala balabala 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 balabala. Bapa di dalam surga, dimanapun kami berada saat ini, biar pengurapan-Mu turun atas setiap kami. Mari Roh Kudus penuhi kami kembali. Biar pengurapan-Mu penuh atas kami. Pengurapan-Mu memampukan kami berjalan di dalam kuasa Roh, di dalam kuasa-Mu, berjalan dalam kuasa Allah. Biar hari-hari ini dengan minyak yang selalu ada dalam kami terus bisa melihat Tuhan, rencana Tuhan, kehendak Tuhan dalam hidup kami. Tuhan, dimanapun anak-anak-Mu berada, umat-Mu berada saat ini, aku percaya kuasa-Mu menjamah setiap mereka yang sedang menonton ini Tuhan. Aku percaya hadirat-Mu hadir bersama dengan mereka. Tuhan jamah, Tuhan hadir di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan saat ini aku percaya yang sakit Tuhan sembuhkan, yang secara fisik ada kelemahan Tuhan pulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Yang berputus asa Tuhan berikan pengharapan yang baru, ada kekuatan yang baru di dalam nama Tuhan Yesus. Aku percaya ada pembebasan bagi mereka yang terikat, bagi mereka yang sedang mengalami struggle dalam kehidupannya Tuhan, pergumulan Tuhan, pembebasan daripada Allah turun dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Mengalirlah atas setiap kami. Kami mau melihat Engkau setiap saat. Kami mau mengalami Engkau setiap saat. Tuhan ampuni kami. Kami seringkali dialihkan oleh berbagai macam hal di sekitar kami. Tapi kami mau belajar hari ini. Kami mau belajar hidup kudus. Kami mau belajar menyucikan hati kami. Tidak bercabang. Setia dan fokus mengasihi Tuhan. Dan kami mau belajar hidup di dalam pengurapan. Berkati kami semua. Berkati umat-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.